Pokemon hadir dalam berbagai bentuk dan juga ukuran. Dengan 9 generasi, ada banyak sekali Pokemon yang bisa ditangkap. Pelatih tidak memilih Pokemon untuk tim mereka hanya berdasarkan ukuran mereka saja pastinya. Orang-orang biasanya lebih peduli dengan tipe dan ability-nya. Namun cukup menarik dan terkadang bahkan mengejutkan untuk mengetahui ukuran sebenarnya dari makhluk-makhluk ini. Oh iya, anime di sisi lain mengambil kebebasannya sendiri ya. Dan sangat sulit untuk mengetahui ukuran Pokemon hanya dengan menonton mereka bertarung di animenya. Tapi entry Pokédex dalam game sangat terperinci, termasuk tinggi dan ukuran pasti setiap Pokemon dijelasin gitulah. Pokemon terkecil hadir dalam berbagai tipe, dan berikut yang pernah ada. Kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Tentu saja jika berbicara tentang ukuran, kita berbicara tentang bentuk solo Pokemon ini, bukan bentuk kelompoknya yang segede-gaban ya. Dimana beberapa wishiwashi membentuk makhluk seperti hiu raksasa gitu, yang ukurannya sangat besar. Tidak dapat disangkal bahwa Pokemon ini adalah salah satu tipe air terkecil jika berbicara tentang bentuk solonya. Menurut berbagai entry Pokédex, bentuk solo makhluk ini memiliki banyak predator alami penghuni air seperti dugong, wailord, dan bahkan wingull yang hobi memakannya. Pokemon memangsa Pokemon, tapi ini menunjukkan bahwa meskipun sesuatu itu kecil, banyak dari mereka dapat menciptakan sesuatu yang besar dan sedikit menakutkan dengan cara tertentu. Jadi ya dengan begitu mereka bisa mengalahkan predatornya. Meskipun Pokemon ini adalah ikan belut yang dikenal di dunia nyata karena cukup panjang, sebenarnya Pokemon ini adalah Pokemon tipe listrik terkecil dalam franchise Pokemon. Ya salah satunya sih. Dinamo diperkenalkan dalam Pokemon Black and White. Mengenai apa yang menginspirasi desainnya yang kecil, ya tampaknya Pokemon ini terinspirasi dari lintah, atau lamprey, atau bahkan belut listrik gitu yang kecil. Ya meskipun kecil tapi Pokemon ini berbahaya banget. Yang pasti jangan pernah mencari keberadaannya jika tak ingin disengat atau disambar dengan tenaga dalam. Dan bentuknya juga benar-benar aneh kayak bukan belut tapi seolah sesuatu yang entah dari mana gitu. Gimmighoul yang ditemui di alam liar dalam Pokemon Scarlet and Violet sering ditemukan di dalam kotak harta karun yang dikenal sebagai chessboard. Namun yang membuat Pokemon ini unik adalah ia juga dapat ditemukan berkeliaran di dunia luar dalam roaming form. Namun alih-alih tertangkap, dalam bentuk ini ia akan menjatuhkan Gimmighoul Coin dan menghilang gitu aja. Kerjaannya memang agak kayak tuyul gitulah. Sulit untuk ditemukan kalau lagi sendirian. Gimmighoul roaming form hanya bisa diperoleh melalui Pokemon Go, seperti Meltan gitulah. Tapi jangan abaikan Gimmighoul juga di dalam gamenya ya. Diperlukan 999 Gimmighoul Coins untuk merevolusikan Gimmighoul Chess Form menjadi bentuk berikutnya yang kuat yaitu Gholdengo. Walaupun evolusinya yang cukup kecil, Poltegeist pertama kali diperkenalkan sebelum peluncuran Pokemon Sword and Shield. Tipe Ghost memiliki praevolusi dalam bentuk Pokemon cangkir teh Sinistea, salah satu Pokemon tipe Ghost terkecil dalam franchise tersebut. Menariknya, Sinistea juga hadir dengan dua bentuk berbeda, yaitu Antique Form dan juga Pony Form. Satu-satunya indikator untuk menentukannya adalah dengan melihat Pokemon tersebut memiliki stempel keaslian di bagian bawahnya. Ini bisa menjadi informasi penting bagi para pelatih untuk diketahui. Ukurannya memang kecil ya, bahkan cangkirnya doang yang kelihatan hidup gitu. Dalam langkah yang cukup membingungkan, rekan-rekan Poltegeist dan Sinistea di generasi ke-9 dikenal sebagai Polchageist dan juga Sinistcha. Pokemon Grass Ghost didasarkan pada teh matcha, yang sesuai dengan lingkungan kita kami yang terinspirasi dari Jepang. Ya dibandingkan dengan inspirasi Galar yang memang terinspirasi dari Inggris gitu. Meskipun Polchageist dan juga Sinistea memiliki tinggi yang sama yaitu 4 inci, mereka memiliki banyak perbedaan selain dari tipe mereka juga. Polchageist memiliki ability yang berbeda, moveset yang unik, dan bahkan membutuhkan item yang berbeda untuk mengembangkannya menjadi Sinistcha. Ia juga sedikit lebih berat daripada Sinistea ya walaupun kecil. Pokemon Sun and Moon memberi penggemar Pokemon legendary terkecil, sekaligus salah satu Pokemon terberat dengan berat lebih dari 2000 pon. Pokemon ini setara dengan Ultra Beast Celesteela, yang juga diperkenalkan di Sun and Moon. Untuk Pokemon terberat dalam bentuk ini, tapi bobotnya berkurang saat berevolusi menjadi Solgaleo atau Lunala. Karena ukurannya yang kecil namun berat, Pokemon ini mirip banget dengan benda-benda astral yang sangat padat seperti lubang hitam. Keren sekali bukan? Terutama karena desainnya sudah sangat mirip dengan luar angkasa ya kan. Meskipun Pokemon legendary ini berukuran kecil, ya mungkin jangan coba-coba membawanya atau menaruhnya di atas tangan seperti yang dilakukan Ash. Ya bisa patah tulang cok. Masuk akal jika Pokemon yang terinspirasi dari kutu atau mungkin anak laba-laba gitu akan menjadi salah satu yang terkecil di dunianya.
Joltik juga merupakan salah satu yang terkecil dari semua tipe elektrik. Mereka cukup lucu ya, meskipun mereka tidak tetap lucu dan seperti kutu untuk waktu yang lama, karena akan berevolusi menjadi makhluk tarantula besar di level 36. Itu mengerikan banget. Ya, diperkenalkan di Pokemon Black and White, mengalahkan Cinamo sebagai tipe listrik terkecil lainnya. Ukuran kecil ini sebenarnya juga tentu saja adalah laba-laba mungil gitu. Antara kutu dan laba-laba, intinya Joltik jadi yang paling lincah kalau soal lompat-lompatan. Pokemon tipe Fairy ini diperkenalkan di Sun and Moon, dan sudah pasti cocok dikalungi di leher kalian, karena bentuknya mirip dengan peraga tradisional Hawaii gitu. Ukurannya sangat kecil ya, mungkin tidak muat di kepala kalian juga. Tapi meskipun bukan yang terkecil di daftar ini, Pokemon ini menyandang gelar sebagai Pokemon terkecil yang tidak berevolusi. Yaitu berarti Pokemon lain yang lebih kecil darinya masih lebih baik daripada ia yang nggak sama sekali berkembang gitu. Mengenai desainnya, bunga-bunga tersebut secara teknis bukan bagian dari tubuhnya, melainkan bagian dari koleksinya yang menempel pada dirinya itu sendiri. Apakah itu berarti bunga-bunga tersebut secara teknis dapat bertambah besar bergantung pada bunganya? Ya faktanya enggak juga ya. Bunga ya bunga, tubuh utama ya tubuh utama gitu. Serangga dan peri yang menggemaskan ini dirilis di Pokemon Sun and Moon bersama dengan banyak Pokemon kecil lain yang salah satunya yang barusan kita bahas tadi. Ia juga berevolusi menjadi Ribombee. Jadi ya meskipun berevolusi pada level 25, ia tetap tidak menjadi lebih besar dalam hal evolusi. Masih jadi peri yang sangat menggemaskan. Ya bisa ditampar pakai tangan gitulah. Selain sangat kecil, Pokemon ini juga merupakan Pokemon tipe serangga yang paling ringan. Desainnya didasarkan pada serangga sungguhan yang disebut lalat lebah. Diperkenalkan di Pokemon X and Y, Flabébé sering dikenal sebagai Pokemon terkecil. Pokemon ini bertipe Fairy dan menunggangi bunga yang bisa muncul dalam berbagai warna. Jadi meskipun terlihat lebih besar dari ukuran aslinya, Flabébé sebenarnya hanyalah peri di atas bunga, dan bukan bunga itu sendiri ya. Jadi disentil pun bisa langsung mokat. Ia berevolusi menjadi Pokemon yang lebih besar, dimulai dengan Floette di level 19, lalu menjadi Florges saat terkena Shiny Stone. Meskipun ia termasuk Pokemon terkecil, ia juga termasuk Pokemon paling ringan dengan Haunter, Cosmog, Gastly, dan Kartana yang beratnya nggak lebih dari 2 ons. Tapi walaupun kecil-kecil gini, dia adalah tipe Fairy yang bisa menangkal kekuatan tipe Dragon yang sangat kuat. Dan ketika mereka mencari bunga sesuai dengan warnanya, mereka nggak bisa ngambil bunga sembarang bunga dan harus sesuai dengan warna favorit mereka gitulah. Dan itulah beberapa Pokemon dengan ukuran terkecil. Ya jika ada yang terlewatkan, kalian bisa bantu tambahkan saja ya. Mungkin banyak gitu yang terlewatkan. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat. Kalian bantu koreksi ya teman-teman. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.